Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami dapat melewati malam yang gelap dengan sukacita dan beroleh kekuatan baru dari Tuhan. Sebentar kami mau memulai aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan Jumat 26 Maret 2021 tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Martua mana asi roha, Aisyah siando nasida. Nats ini adalah salah satu ucapan berbahagia yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, dan merupakan khotbah Yesus yang paling terkenal. Yesus mengajarkan hal berbahagia dalam Matius pasal yang kelima, karena Yesus melihat banyak orang mencari kebahagiaan itu melalui makanan dan minuman, melalui pekerjaan, melalui keuntungan, atau karena menerima berkat yang melimpah. Dalam situasi seperti inilah, Yesus memperkenalkan tentang suatu konsep kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. Berkat atau kebahagiaan fisik itu hanyalah sementara dan rapuh sekali. Jika mencari kebahagiaan dari makanan dan minuman, banyak makanan enak yang bisa menjadi penyakit. Jika mencari kebahagiaan dari pekerjaan, kita tidak selamanya mengalami keuntungan. Jika mencari kebahagiaan dengan harta atau uang, itu adalah terbatas dan suatu saat akan habis. Maka Yesus berkata, berbahagialah dalam keadaan dan situasi apapun. Berbahagialah dalam segala hal. Maka konsep kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada karakter kita. Apakah kita menerima keadaan dan kondisi saat ini? Apakah kita mampu bersyukur? Seperti yang disampaikan firman Tuhan ini, berbahagialah yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saat ini sulit untuk menemukan orang yang murah hatinya. Sulit menemukan orang yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Kebanyakan berpikir untung ruginya saat menolong orang lain, sehingga tak jarang kita temukan prinsip hanya untuk saya. Tidak mau memikirkan orang lain, tidak mau berbelas kasihan kepada orang lain. Namun dalam nats ini, memiliki kemurahan hati kepada orang lain ternyata bukan saja perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan murah hati ternyata memberi keuntungan yang besar bagi orang yang melakukannya. Orang yang murah hatinya akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Melepaskan sebahagian yang kita miliki akan membuat hidup kita berbuah. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Martua ado nama ngalehon sian nama jalo. Ulana postel 20 ayat 25. Mana dipadok ni halak Batak, ni holit mago, ni buang ganda. Kemurahan hati dimiliki orang-orang yang bersyukur dan yang mau memikirkan orang lain. Dan yang disebutkan orang yang murah hati, yaitu terhadap mereka yang memiliki sikap hati yang baik, yang rela memberi, yang memberi dengan sukacita tanpa peduli dengan keadaannya. Memberi tanpa mengharapkan sebuah imbalan, memberi dengan keikhlasan, bukan sekedar untuk dilihat orang. Memberi tidak tergantung berapa banyak harta atau uang yang dimiliki, tapi murah hati keluar dari hati yang penuh syukur dan menyadari kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Seperti seorang janda miskin di Sarpat, ketika Elia meminta roti kepada janda tersebut, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya,
maka kami akan mati. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Namun dalam persiapan terakhirnya, dia rela memberikannya kepada Elia. Ia memberikan roti untuk Elia dan membiarkan Elia menghabiskannya. Namun dia tidak kekurangan karena dia punya hati yang luar biasa. Dan Tuhan melihat semua itu dan memberkati janda yang miskin di Sarpat. Maka selagi ada kesempatan, marilah kita bermurah hati sama seperti Bapa yang murah hati. Lukas 6 ayat 36. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Dan terima kasih juga buat firman-Mu yang dapat kami dengarkan. Ajarilah kami untuk memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang murah hati kepada sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.